Saudara-saudaraku yang terkasih, salam jumpa. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 17 Januari 2021, Minggu biasa kedua. Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan 42. Yohanes mencatat, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, pertanyaannya adalah, pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari sabda Yesus dan Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial? Saya seperti biasa juga membatasi diri untuk mengambil 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah datang dan melihat. Menarik ketika kedua murid Yohanes, salah satunya adalah Andreas saudara Simon Petrus, bertanya kepada Yesus, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Lalu jawaban Yesus adalah, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Dan mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Jawaban Yesus adalah sebuah ajakan ataupun undangan yang membutuhkan tanggapan balik. Dan kedua murid itu pun menanggapi undangan tersebut. Mereka datang dan melihat. Inspirasi bagi kita jelas, yakni jangan berhenti pada sekedar mendengarkan ajakan. Jangan berhenti pada sekedar mendengar khotbah, tetapi lanjutkan ke tahap berikut adalah melaksanakan apa yang didengar ataupun membuktikan sendiri kebenaran sebuah berita dengan mengecek langsung. Istilah yang lazim orang gunakan adalah checking on the spot. Cek langsung ke lokasinya. Dunia di mana kita hidup saat ini penuh dengan ketidakjelasan. Dunia yang abu-abu sehingga butuh cek dan recheck. Datang dan lihat sendiri supaya menjadi lebih paham, lebih mengerti, dan lebih yakin. Maka marilah belajar untuk keluar dari diri, bergerak mencari tahu, mengecek langsung kebenaran informasi yang diperoleh pada tempatnya yang tepat. Bisa terjadi orang mengecek kebenaran informasi yang diperoleh tetapi malah di tempat yang salah. Karena itu, belajar untuk mengecek, datang dan lihat langsung di tempatnya yang sebenarnya. Saya sering tertarik dengan kecerdasan sosial yang dimiliki oleh Bapak Presiden Republik Indonesia sekarang ini, Bapak Jokowi, yang ketika ada musibah atau bencana, beliau langsung datang dan melihat langsung ke lokasinya. Atau paling tidak, beliau langsung memerintahkan menteri atau petinggi instansi terkait untuk turun ke bawah, ke lapangan, dan melihat langsung peristiwa yang terjadi. Karena itu, mari belajar untuk selalu turun ke bawah, datang dan melihat sendiri apa yang sesungguhnya terjadi. Pesan inspiratif kedua adalah tinggal bersama. Kita manusia adalah makhluk sosial. Tak ada seorang pun yang hidup bagaikan sebuah pulau. Ungkapan John Donne yang terkenal, "No man is an island." Kita hidup bersama manusia yang lain. Kita berada bersama manusia yang lain. Kita tinggal bersama manusia yang lain. Kita membutuhkan manusia yang lain. Tetapi apakah dalam tinggal dan hidup bersama orang lain itu ada kebersamaan hidup? Apakah ada solidaritas, saling memperhatikan, saling memberi dan berbagi, saling dukung-mendukung, saling tolong-menolong? Tentu pertanyaan ini kembali kepada masing-masing kita untuk menjawabnya. Hari ini kita mendengar bahwa ketika kedua murid Yohanes itu datang melihat tempat di mana Yesus tinggal, lalu mereka hari itu juga tinggal bersama-sama dengan Yesus. Kita belajar di sini pentingnya memiliki sebuah kepekaan sosial untuk tinggal, hidup, merasa senasib dan sepenanggungan dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita.
Saat ini, hari-hari ini, ada banyak bencana dan musibah yang dialami oleh sesama kita di Sulawesi Barat, di Kalimantan Selatan. Ada jatuhnya pesawat Sriwijaya, serta lain-lain musibah. Pertanyaannya, apakah berita-berita itu menggugah hati kita untuk datang dan melihat dan mau tinggal bersama dengan mereka yang susah dan menderita ini? Paling tidak dalam konteks iman, kita datang dan melihat dan mau tinggal bersama mereka di dalam doa-doa kita. Atau juga tergerak hati untuk peduli, berbagi, mengulurkan tangan dan membantu mereka yang sedang susah dan menderita ini. Tinggal bersama tidak sekedar ada bersama-sama, tetapi terlibat dalam kehidupan bersama. Ada partisipasi, ada kepedulian, ada empati, ada tolong-menolong dan lain sebagainya. Juga menarik untuk melihat bahwa sering dalam satu rumah, keluarga itu tinggal bersama, tetapi dapat saja masing-masing hidup dalam kesibukan dan dunianya sendiri. Sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan game-nya, sibuk dengan laptopnya, sibuk dengan hobinya, sehingga rumah tempat kediaman bersama itu bagaikan hotel yang berisi tamu-tamu. Hanya ada tegur sapa seperlunya saja. Injil hari ini memberi inspirasi kepada kita agar tinggal bersama berarti juga terlibat bersama, seiring sejalan dalam aktivitas hidup bersama. Masing-masing keluar dari diri dan memberi diri untuk kehidupan bersama yang membahagiakan. Pesan inspiratif ketiga adalah mediator. Saya tertarik dengan apa yang dibuat oleh Andreas yang sebelumnya adalah murid Yohanes, tetapi ketika bertemu dengan Yesus, dia lalu mengajak dan membawa saudaranya Simon Petrus datang kepada Yesus. Andreas menjadi penghantar, pembawa, perantara yang memperkenalkan Simon Petrus kepada Yesus. Kekaguman pada diri Yesus dan bahkan kebahagiaan yang dirasakan Andreas saat berjumpa dan tinggal bersama-sama dengan Yesus ternyata tidak mau dinikmati sendiri oleh Andreas. Andreas terpanggil dan terdorong untuk memperkenalkan, mewartakan, dan mengajak orang lain untuk juga datang kepada Yesus dan mengalami sukacita dan kebahagiaan seperti yang dia alami. Maka pesan inspiratif di sini adalah, jika mengalami sebuah kebahagiaan dan sukacita, janganlah secara egois menutup ruang bagi orang lain untuk ikut mengalaminya. Rejeki dan kebahagiaan yang diperoleh kiranya bagikan juga kepada saudara-saudara yang ada di sekitarmu untuk ikut merasakannya. Kalau mengenal ada jalan-jalan dan cara-cara tertentu untuk bisa sukses, janganlah simpan dan sembunyikan sebagai ajibat pribadimu, tetapi buka dan bagikanlah cara dan jalan mencapai sukses itu kepada orang-orang lain yang mungkin membutuhkannya. Jadikanlah dirimu mediator, pengantar, perantara orang lain sesamamu kepada sukses dan keberhasilan. Jangan menjadikan diri kita sebagai penghalang ataupun penghambat bagi orang-orang lain untuk memperoleh sukacita dan kegembiraan. Dalam konteks iman, marilah kita belajar untuk menjadikan diri kita pewarta-pewarta kabar gembira kepada siapa saja lewat kata maupun perbuatan. Perkenalkanlah Tuhan Yesus kepada sesama yang lain dan hantarlah mereka kepada Yesus supaya mereka boleh memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Tuhan memberkati.